Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Pada halaman 26 kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang iman orang yang muqallid. Iman orang yang cuma ikut-ikutan. Wa imanul muqallidi du'tibarin bi anwa'id dalaili kan nisali wa ma'udrun lidhi aqlin bi jahlin bi khalaqil asafili wal ali wa ma imanu syahsin halayasin bi makulin li faqdil imtisali. Wa imanul muqallidi, adapun iman orang yang bertaklid. Adapun iman orang yang bertaklid, orang bertaklid adalah qabulu qaulil ghair bila dalil, orang yang cuma menerima atau mengikuti pendapat orang lain tanpa adanya dalil. Du'tibarin masih dianggap bi anwa'id dalaili, dengan berbagai dalil kan nisoli, seperti pedang yang tajam. Kan nisoli, dalil tersebut kan nisoli, seperti pedang yang tajam. Jadi pembahasan kali ini, ketika kita sudah menyelesaikan tentang permasalahan yang ada dalam akidah, tentang entah itu karomat wali, tentang Nabi Isa, tentang Dajjal, kemudian tentang kemuliaan sahabat Nabi, dan juga yang terakhir adalah tentang Yazid bin Muawiyah, yang mana dalam kehidupannya kontroversi sehingga terjadilah pembantaian keluarga Nabi SAW di eranya. Nah, kemudian sekarang kita membahas iman orang yang muqallid, orang yang bertaklid. Muqallid adalah orang yang menerima atau mengikuti pendapat orang lain tanpa bukti, tanpa dia beristidlal. Nah, ini namanya muqallid. Dia tidak tahu dalilnya apa. Tuhan mempunyai sifat ini, Tuhan mempunyai karakter seperti ini. Dia cuma ngikut, dia cuma iman. Malaikat itu ada, jin itu ada, dia cuma ngikut, sekedar ikut-ikutan aja imannya. Bagaimana? Nah, di sini memang terdapat perbedaan ulama. Akan tetapi menurut jumhurul ulama, menurut imam 4, mereka menganggap bahwasanya iman orang yang seperti itu masih dianggap sah, walaupun dia adalah maksiat. Walaupun orang tersebut dosa karena tidak mencari dalil, karena tidak mencari bukti. Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dalilnya? Nah, kalau dia cuma ikut-ikutan aja, berarti dia sekedar ngikut arus. Nah, dia berarti imannya tetap sah, akan tetapi dia dosa karena tidak mencari tahu. Nah, maka dari itu bagi setiap muslim harus mencari tahu kepercayaan ini, keyakinan ini. Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepada malaikat, para nabi, kitab, kemudian qada qadar dan hari akhir. Semuanya kita harus mencari tahu apa buktinya. Baik dalam dalil naqli, yaitu Al-Quran dan hadis, ataupun dalil akli. Nah, kalau semisal kita muslim, mungkin kita cukup dengan Al-Quran hadis. Akan tetapi kalau orang di luar Islam, berarti harus cari tahu dari mana. Apakah mereka percaya Al-Quran dan hadis? Tidak mungkin. Mereka percaya dengan akal dan pengetahuannya. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan akal dan pengetahuan tersebut kepada diri seseorang, pada manusia, maka dari itu manusia diwajibkan dan dituntut Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari tahu Tuhannya, keyakinan dan kepercayaan. Maka dari itu kita bisa contohkan semisal Allah itu ada, Tuhan itu ada. Contohnya apa?
Oh, kita mencari tahu di sekitar kita. Wah, ini di sekitar kita ada tumbuh-tumbuhan, selalu hidup, selalu berkembang, habis itu mati, kemudian muncul lagi. Nah, berarti sesuatu yang timbul, yang berubah, yang muncul, berarti ada orang yang menciptakan. Nah, yang menciptakan ini siapa? Tiada lain adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Makanya kalau dalam pelajaran kita, kullu hadisun yahdaju ilal muhdis, yaitu kullu mutaghayyirin hadis wa kullu hadisin yahtaj ilal muhdis. Setiap sesuatu yang berubah adalah baru, hal yang baru. Dan setiap hal yang baru pasti ada orang yang memperbarui, pasti ada orang yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan itu? Tidak lain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah dalil, ini adalah cara kita mencari tahu bagaimana sifat wujud Allah, bagaimana percaya dengan Nabi Allah, malaikat Allah, dan yang lainnya. Nah, ini hukumnya wajib dipelajari bagi setiap muslim. Maka dari itu, kalau orang awam cuma ikut-ikutan aja imannya, masih tetap sah. Menurut Imam Asy'ari, menurut jumhurul ulama, masih tetap sah, akan tetapi mereka dosa karena meninggalkan cari tahu tentang bukti keesaan dan bukti iman kepada sesuatu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, anan nabi kana yaktafi bil iman minal arab al khalina anin nadhar. Nah, ini buktinya. Kenapa orang mukallid sah imannya? Karena Nabi dulu ketika ada orang Arabi, orang pedalaman Arab, habis itu datang kepada Nabi bersyahadat dan iman, Nabi tidak menuntut mereka buktikan, cari tahu Tuhan itu gimana. Enggak, langsung diterima oleh Nabi SAW. Nah, ini adalah dalil kita bahwasanya iman orang mukallid tetap sah dan diterima oleh syariah. Kemudian bait berikutnya, wa ma'udrun lidhi aqlin bijahlin bi khallaqil asafili wal aali. Wa ma'udrun, dan tidak ada udzur. Enggak ada alasan lidhi aqlin, bagi orang yang berakal, bijahlin, sebab tidak tahu, bi khallaqil asafili, dengan sang pencipta bumi, wal aali, dan langit. Nah, maksud daripada bait di sini adalah ketika ada seseorang normal, akalnya sempurna, tidak gila, kemudian dia tidak tahu siapa Tuhannya, siapa yang menciptakan bumi, alam semesta ini dan langit, alam semesta ini semuanya, dia tidak tahu siapa sang pencipta. Maka dari itu tidak alasan bagi dia untuk tidak mengetahuinya. Harusnya cari tahu. Seperti itu. Sebabnya akal kita ini fungsinya mencari tahu. Maka dari itu seperti Imam Al-Ghazali mengatakan, cukup bagi orang mempunyai akal, dia akan mengetahui Tuhannya. Dia akan mengetahui siapa sang pencipta alam raya ini. Nah, itu seperti itu. Maka dari itu ketika ada orang normal kok dia tidak iman, maka dia tidak ada alasan untuk beralasan dia tidak tahu. Otomatis konsekuensinya nanti juga akan disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebabnya dia tidak tahu dan tidak beriman. Nah, seperti itu. Ini adalah fungsi akal. Maka dari itu dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, awalam yanzuruna fi malakutis samawati. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak berpikir, tidak menemukan sesuatu di dalam malakutis samawati wal ard, di jagat raya,
baik di langit, di bumi, dan sesuatu yang telah Allah ciptakan. Nah, maka dari itu kita sebagai seseorang yang berakal harus berpikir, harus bertadabbur. Dengan cara itulah orang akan bisa menemukan kebenaran yang hakiki, walaupun dia tidak seorang muslim. Nah, apalagi kalau kita muslim ya, harus bisa mengetahui hal ini, harus bisa mengimplementasikan tadabbur. Bagaimana supaya iman kita juga tidak ikut-ikutan aja. Nah, dari itu kita di pesantren diajarkan seperti ini supaya kita tidak berdosa karena meninggalkan cari tahu. Paham? Makanya belajar hukumnya wajib. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika ada orang punya akal sempurna, akan tetapi dia tidak beriman, dikarenakan dia belum didakwai oleh seseorang, apakah dia wajib untuk beriman? Ini pertanyaannya. Ada orang hidup tidak pernah mendengarkan Islam sama sekali, padahal dia sempurna akalnya. Apakah dia wajib beriman? Nah, di sini dibahas ulama. Menurut Imam Hanafi mengatakan dia wajib beriman, harus cari tahu. Akan tetapi menurut imam yang lain, sebagian imam yang lain seperti Abi Basar Al-Barzawi mengatakan tidak wajib. Karena apa? Belum ada dakwah yang sampai kepadanya. Nah, ini uzur. Kalau zaman sekarang agak sulit menggambarkan, kecuali orang tersebut di pedalaman, di tengah hutan, jauh daripada gelapnya dunia. Nah, mungkin bisa jadi dia punya uzur. Nah, akan tetapi menurut Imam Asy'ari mengatakan bahwasanya tetap wajib iman selagi dia punya akal, akan tetapi dia tidak disiksa. Wajib iman. Ketika dia tidak beriman, dia tidak disiksa. Kenapa? Karena dalilnya mengatakan wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Kami Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa seseorang sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengutus utusannya kepada dia. Utusan itu apa? Nah, kalau zaman dulu berarti rasul, nabi. Kalau sekarang berarti dakwah itu. Orang yang menyampaikan dakwah atau gak harus lewat orang. Bisa lewat bacaan, bisa lewat media. Terserah. Yang terpenting adalah dakwah sudah tersampaikan kepadanya. Nah, ketika dakwah sudah tersampaikan, semisal orang barat tidak ada yang nggak tahu Islam. Mereka tahu semuanya. Nah, otomatis mereka wajib beriman. Ketika tidak mau beriman, maka siksaan Allah akan menghampiri mereka. Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa mereka sehingga kami utusan kepada mereka. Sehingga kami akan menyampaikan dakwah sampai kepada mereka. Kalau tidak ada dakwah, berarti menurut Imam Asy'ari dia tidak disiksa dan tetap wajib iman. Bait selanjutnya, wa ma imanu syakhsin hala ya'sin bimakbulin li fardil imtithali. Wa ma imanu syakhsin, dan tidak ada iman bagi seseorang hala ya'sin, pada saat putus asa. Pada saat putus asa, tidak ada harapan. Sudah tidak ada harapan kehidupan baginya. Bimaqbulin, itu diterima. Iman seseorang itu tidak bisa diterima li faqdil imtithali, karena tidak patuh dalam ketaatan. Karena tidak patuh dalam ketaatan. Nah, bait di sini menjelaskan tentang orang yang sudah kepepet, orang yang sudah putus harapan, putus asa. Artinya bagaimana? Orang tersebut sudah diambang pintu kematian. Berarti sudah sekarat atau tenggelam, dia tidak bisa renang, sekarat.
Habis itu dia sadar tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu dia beriman. Nah, ketika dia sudah diambang pintu kematian, ketika dia menyatakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima iman orang tersebut. Kenapa? Lifaqdil imtithal. Karena dia tidak patuh terhadap ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia juga sudah terpaksa menyatakan imannya dalam keadaan terpaksa. Kenapa? Sudah diambang pintu kematian, terpaksa. Sedangkan dalam iman, dalam Islam tidak ada paksaan. Maka dari itu ketika dia imannya sudah terpepet dan terpaksa, imannya tidak dianggap Allah Subhanahu wa taala, seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana." Ketika mereka sudah diambang pintu kematian, diambang mara bahaya, dia menyatakan iman, maka iman tersebut tidak berfaedah baginya, tidak manfaat untuknya. Nah, contoh yang paling fenomenal yaitu ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam. Saat Nabi Musa membelah lautan, ketika itu Fir'aun dengan kesombongannya mengejar mengikuti Nabi Musa, akan tetapi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala air laut yang dibelah menjadi jalan, kemudian menjadi satu dan sehingga menenggelamkan Fir'aun. Dengan seperti itu sudah kepepet, sudah terpaksa, Fir'aun menyatakan iman, menyatakan percaya tiada Tuhan selain Allah, dan Fir'aun menyesal juga akan pengakuannya sebagai Tuhan. Maka dari itu dengan seperti itu Fir'aun tetaplah tidak diterima imannya seperti yang dinyatakan oleh para ulama. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyiati hatta idza hadara ahaduhumul mautu qala inni tubtul an." Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubatnya orang-orang yang berbuat kejelekan. Kejelekan yang paling buruk adalah kemusyrikan, murtad, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila dia sudah mendekati ajalnya, dia menyatakan, "Inni tubtul an." Ya Allah, saat sekarang saya taubat. Saat sekarang saya beriman kepadamu. Allah tidak akan menerimanya. Nah, seperti itu. Laisati taubat, tidak ada taubat baginya. Maka dari itu, semoga kita dengan sudah iman seperti ini dari kecil dan dari dilahirkan dari seorang yang muslim, selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala dalam Islam, iman dan ihsan, sehingga kita selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma tsabbit qulubana binuri hidayatik, amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam bishawab.